Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni. Sering kita dengarnya anak dengkunya. Kok je lagi kan? Itu bapaknya guru, bapaknya ustaz, bapaknya abu, bapaknya tengku. Kok bisa begitu anaknya? Ada anak yatim, ada anak piatu. Anak yatim kecil bapaknya sudah meninggal dunia. Anak piatu kecil ibunya sudah meninggal dunia. Mana yang lebih banyak sukses, anak yatim atau anak piatu? Kalau sudah dekat dengan Al-Quran, dia akan menjaga akalnya, akan menjaga otaknya. Satu maksiat menghilangkan 10 ayat, menghilangkan 10 ayat yang dia hafal, maka dia akan menjaga. Kena Indomie sulit menghafal, maka dia akan hindarkan Indomie. Masya Allah, Bapak-Ibu sekalian, ajarkan anak untuk menghafal Al-Quran. Lalu setelah hafal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fihi. Allahumma salli wa sallim ala man ba'athtahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna sababan liman ittaqa. Amma ba'd. Sidang hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keindahan Islam, Islam adalah agama yang wasatiyah, pertengahan. Tidak terlalu perhatian dengan sisi materi, juga tidak terlalu peduli dengan sisi spiritual. Keduanya diperhatikan dalam Islam. Yahudi terlalu banyak menggunakan logika, sedangkan Nasrani terlalu banyak menggunakan rohani. Orang Yahudi tidak takut menentang kitab Taurat dan syariat Allah, bahkan tidak takut untuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap diri mereka adalah Sya'bullah al-Mukhtar, yaitu masyarakat warga negeri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sombongnya mereka sampai mengatakan 6 hari Tuhan berperang bersama mereka dan Tuhan kalah, meminta maaf kepada mereka. Na'udzubillah. Sedangkan orang-orang Nasrani, kalau mereka ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meninggalkan pernikahan. Mereka akan memujang seumur hidup dan hanya tinggal di tempat ibadah mereka. Islam tidak demikian. Datang 3 orang sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menanyakan bagaimana perihal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'u anha, ketika mereka mendengarkan dari Sayyidah Aisyah, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap ini terlalu kecil. Ini Rasulullah, mungkin wajar demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Adapun kita belum jelas lagi. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan qiyamul lail setiap malam. Tidak ada waktu untuk saya tidur di malam hari. Sepanjang malam saya akan terus qiyamul lail. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa selalu. Setiap hari saya berpuasa. Dan sahabat yang ketiga mengatakan, saya akan terus beribadah dan saya tidak akan menikah. Lalu mereka beranjak dari rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah merekam apa yang beliau dengar. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah melaporkan, tadi datang 3 orang sahabatmu ya Rasulullah menanyakan perihalmu, dan apa yang terjadi direkam dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan sahabat dan beliau bersabda, wallahi, demi Allah, inni la'atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian.
namun saya tidur, saya juga qiyamul lail. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa inni atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, tidak termasuk bagian daripada aku. Begitu hebatnya Islam, wasatiyah, pertengahan. Surat yang paling banyak berbicara tentang hukum dan yang paling panjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, 286 ayat. Bagi 286 berapa? 143. Apa bunyi ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita melihat Islam tidak hanya peduli dengan satu sisi, semuanya. Maka kalau kita fahami Islam hanya satu sisi, itu sebuah kesalahan. Kita dengar ada namanya wanita yang nusyuz, wanita yang durhaka kepada suami, keluar rumah enggak minta izin, mengeraskan suara, menagih yang di luar kesanggupan suaminya dan seterusnya. Kita lupa bahwasanya ada juga ternyata suami yang nusyuz, suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberikan hak istri. Ini juga dikatakan dengan suami yang nusyuz. Sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun para ulama membincangkan hadis ini, karena hadis ini sangat lemah, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Ini seruan bagi pegiat ilmu keislaman. Hadis kalau dhaif jangan langsung dibuang. Boleh jadi ada masalah pada sanadnya, tapi maknanya betul. Maknanya betul. La darara wa la dirar. Jangan kalian memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Hadisnya dhaif, tapi maknanya tepat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Betul maknanya, tapi sanadnya lemah. Bahkan sampai kepada derajat hadis mungkar, hadis yang paling dekat dengan hadis palsu. Kalau ibu-ibu memahami al-jannatu tahta aqdamil ummahat dari satu sisi saja, maka bisa menjadi masalah. Apa itu? Nak, jangan macam-macam, surga di bawah telapak kaki ibu. Nak, dengar apa kata ibu, dan seterusnya. Uang kalau hanya punya satu sisi, sisi belakangnya enggak ada, kosong, enggak berlaku uang tersebut. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya difahami dari satu sisi, tapi perlu juga difahami hadis ini sebagai kewajiban bagi kaum ibu. Wahai kaum ibu, jika anak anda ingin anda masukkan ke dalam surga, maka arahkanlah ke arah yang tepat. Maka disebutkan aqdam, kaki. Kaki itu simbol dari usaha, simbol dari langkah dan arah. Maka wahai kaum ibu, jika anak anda ingin masuk ke dalam surga, anda ingin anak anda masuk dalam surga, maka arahkan mereka. Upayakan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Biasanya kita sering dengar kewajiban anak terhadap orang tua. Maka dalam subuh yang berbahagia ini, saya akan memberikan tausiah, mau'izah hasanah tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dari sebuah kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Abu Layth As-Samarqandi. Pada masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang bapa melaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tentang anaknya yang durhaka.
Ketika mendengarkan perihal tersebut, Umar memanggil beberapa orang sahabat, tangkap anak itu, bawa kemari. Lalu disidang. Jadi masalah kedurhakaan disidang. Yang enggak salat disidang. Kalau masalah sekarang yang enggak salat mana ada sidang. Yang melakukan transaksi keuangan yang diharamkan enggak disidang. Padahal seharusnya hak dan kewajiban pemerintah untuk menyidang mereka pelanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan sang anak. Lalu Umar bertanya, "Ya walad, wahai anak, ama takhafullah fi uquqi walidika?" Apakah kamu tidak takut kepada Allah ketika kamu durhaka kepada ayah kamu? Sang anak dalam kondisi ketakutan karena disidang oleh pimpinan kaum muslimin yang paling tinggi di waktu itu. Tapi sang anak bertanya, sebelum memberikan jawaban, sang anak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak kepada ayahnya?" Umar menjawab, "Na'am, oh ada. Tiga hak anak, 3 kewajiban ayah terhadap anaknya. Yang pertama, ay yastanjiba lahu ummah, hendaknya dipilihkan ibu yang bagus sebelum lahir anak, bukan setelah lahir anak ya. Ay yastanjiba lahu ummah, hendaknya dipilihkan ibu yang bagus sebelum dia lahir. Yang kedua, wa ayyuhassin asmah, hendaknya diberikan nama yang bagus. Yang ketiga, wa ayyu'allimahu syai'an minal Qur'an, hendaknya diajarkan Al-Qur'an. Sang anak mengatakan, "Wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ketiganya saya enggak dapatkan. Ibu saya Sindiyah, Majusiyah, ishtaraha bi 400 dirham. Seorang budak, ibu saya itu seorang budak, wanita yang beragama Majusi, dibeli dengan harga 400 dirham. Budak murahan di masa itu. Dari kecil aku sudah malu. Anak Majusi, anak 400 dirham, anak 400 dirham. Dan enggak diberikan nama untukku yang bagus. Ayahku memberikan nama untukku Ja'lun. Ja'lun itu bisa bermakna upah, tapi juga bisa bermakna kelelawar. Jadi orang-orang dari kecil sudah panggil saya, kelelawar, Batman. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran. Umar bin Khattab ketika mendengarkan jawaban dari sang anak, balik ke arah sang ayah. "Kamu melaporkan kedurhakaan anakmu terhadapmu, sungguh engkau telah mendurhakainya sebelum dia mendurhakai kamu." Jadi sering kita dengar durhaka anak durhaka. Ternyata ayah durhaka ada juga. Begitu hebat Islam ini. Bukan hanya perhatian dengan satu sisi, tapi sisi yang lain juga. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini dapat kita fahami 3 hak anak. Yang pertama, dipilihkan ibu yang bagus. Mengapa ibu yang bagus? Karena ibu madrasah ula, madrasah sekolah pertama itu adalah dari ibu. Karena tabiat ibu lebih kuat daripada tabiat anak daripada tabiat ayah untuk menularkan kepada sang anak. Pesan Nabi, takhayyaru linutafikum, hendaknya kalian memilih di mana tempat kalian menanam benih. Fa innal irqa dassas, karena sesungguhnya tabiat itu akan menular. Kalau dalam Al-Quran
Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Negeri yang subur akan keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang subur. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun tanah-tanah yang sudah rusak tidak akan keluar melainkan tumbuh-tumbuhan yang juga rusak. Sering kita dengarnya anak dengkunya. Kok je lagi kan? Itu bapaknya guru, bapaknya ustaz, bapaknya abu, bapaknya tengku. Kok bisa begitu anaknya? Belum tentu bapak ibu sekalian. Lihat dulu mamaknya siapa? Karena mamaknya itu lebih kuat dampaknya daripada sang ayah. Tapi kalau tanya siapa yang salah, ya tetap yang salah bapaknya. Kenapa pilih itu sebagai ibunya? Ada anak yatim, ada anak piatu. Anak yatim kecil bapaknya sudah meninggal dunia. Anak piatu kecil ibunya sudah meninggal dunia. Mana yang lebih banyak sukses, anak yatim atau anak piatu? Lebih sukses anak yatim. Rasulullah SAW anak yatim. Para sahabat banyak yang yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Imam Al-Bukhari anak yatim. Imam Al-Ghazali anak yatim. Masya Allah. Kalau kita sebutkan ulama-ulama, Masya Allah. Kenapa? Karena anak ketika kecil itu perlu perhatian dari sang ibu, kasih sayang sang ibu. Dia dapatkan. Ketika dia perlu ayah yang memimpin dia, yang membimbing dia, enggak dia dapatkan. Maka dari kecil dia terlatih jiwa kepemimpinannya. Maka banyak yang sukses anak yatim. Apalagi kalau ada yang arahkan, pamannya atau orang-orang yang dekat dengannya. Tapi kalau anak piatu, kecil perlu kasih sayang, enggak dia dapatkan. Seharusnya terlatih menjadi seorang pemimpin dari kecil, terus ditekan oleh ayahnya. Buat ini, jangan buat ini. Enggak boleh, dan seterusnya. Tapi bukan berarti ibu-ibu doain anaknya supaya jadi anak yatim, supaya anak saya sukses, bukan juga. Tapi ini hanya perlu kita ketahui betapa hebatnya dampak dari seorang ibu terhadap anaknya. Dahulu ada seorang ulama terkenal cerdas luar biasa. Kita sering mendengar Imam Asy-Syafi'i memiliki hafalan luar biasa. Kalau beliau membuka kitab itu harus beliau tutup halaman sebelah. Kenapa? Karena seperti fotokopi. Hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Ada juga ulama yang mirip-mirip seperti itu. Namanya Imam Al-Jahiz. Imam Al-Jahiz ini memang dalam pemahaman akidah beliau Mu'tazilah, bukan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam kekuatan hafalan dan ilmunya itu ayatun min ayatillah, termasuk salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam buruk rupa beliau itu juga ayatun min ayatillah. Salah satu di antara tanda kekuasaan Allah. Begitu buruk rupanya. Dinamakan dengan Al-Jahiz. Apa arti Al-Jahiz? Alis. Alis ini yang di atas ini terlalu panjang, sehingga wajahnya nampak menyeramkan. Belum lagi raut-raut yang lain juga ditakuti. Seumur hidup beliau tidak pernah ada yang mau dekat-dekat sama beliau. Tapi suatu hari ketika beliau di pasar, ditarik tangan beliau oleh seorang wanita, dibawa ke tempat pahat cincin. Seperti ini kamu ukir cincin saya. Imam Jahiz, Masya Allah, belum ada orang yang memuji atau yang suka dengan rupa saya. Ini baru pertama. Jadi berdiri di depan tukang buat cincin. Jadi dia dalam hati, ya Masya Allah, nasi urang kagum dengan rupa alunnya. Tapi lama-kelamaan dia bertanya kepada tukang cincin, wahai tukang cincin, apa perihal wanita tadi sehingga minta buat cincin ukirannya seperti wajah saya? Oh, tuan tidak tahu? Oh, saya enggak tahu. Ibu tadi itu datang kemari
minta buat cincin, diukir di cincin tersebut gambar syaitan. Saya bilang saya nggak pernah lihat. Sehingga dibawanya tuan kemari dan dia katakan, seperti ini. Terkejut Imam Jahiz. Oh, saya kira ada yang mengagumi saya, rupanya ya mencela saya. Na'udzubillah. Suatu hari Imam Al-Jahiz didatangi oleh seorang anak gadis usia 18 atau 19 tahun. Cantik sekali gadis tersebut. Sang gadis mengatakan kepada Imam Al-Jahiz, "Wahai Imam, nikahilah saya. Insya Allah kita punya anak nanti. Cerdasnya seperti engkau, tampannya seperti aku." Imam Jahiz lihat di atas ke bawah. Ini anak masih muda kali, masa depannya masih ada, kok minta menikah sama saya. Imam Jahiz akhirnya mengatakan, "Wahai anak gadis, bagaimana kalau seandainya lahir anak nanti wajahnya seperti saya, bodohnya seperti kamu?" Akhirnya tidak jadi menikah. Sidang hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak gadis sekarang sibuk mencari kosmetik, pemutih wajah, pakai lipstik dan seterusnya? Mungkin sebahagian kita mengatakan memang urinal akhir zaman sudah begitu. Tapi Bapak sekalian, mungkin termasuk salahnya itu atau kesalahan yang dilakukan oleh mereka ulah dari kaum laki-lakinya kita. Anak muda sekarang kalau cari istri yang cantik, yang putih dan seterusnya. Sehingga kaum wanita itu termotivasi dengan incaran kaum laki-laki sekarang. Sekiranya kaum laki-laki mencari istri yang bisa menjadi ibu untuk anak mereka, yang bagus Al-Qur'annya, yang bagus pemahamannya, pasti mereka akan lomba-lomba untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan memperindah akhlakul karimah mereka. Jadi terkadang kesalahan itu dari kita, bukan murni dari mereka. Ada sebuah kisah dahulu, ada seorang penjahat luar biasa. Penjahat, peminum khamar, pezina, perampok, pencuri dan seterusnya. Meresahkan negeri. Berulang kali diupayakan untuk menangkap penjahat ini tapi enggak berhasil-berhasil. Sampai suatu saat pemerintah di waktu itu betul-betul serius menangani untuk menangkap anak muda tersebut dan berhasil ditangkap. Ketika ditangkap, diikat, dia akan dibunuh di depan massa, dikumpulkan semua orang ramai di lapangan waktu itu. Lalu akan dieksekusi. Di waktu itu penjahat ini minta satu permintaan sebelum dia dieksekusi. "Saya minta satu permintaan." Apa itu? "Tolong datangkan ibu saya." Orang di waktu itu, Masya Allah, ternyata walaupun dia penjahat tapi cinta terhadap ibunya, berbakti kepada ibunya. Didatangkanlah ibunya. "Tolong dekatkan ibu saya mau mencium dirinya." Sang ibu mendekat. "Wahai ibu, keluarkanlah lidahmu." Lalu begitu dikeluarkan lidahnya, sang anak muda yang jahat ini, dia gigit lidah ibunya sampai putus. "Kenapa engkau lakukan demikian terhadap ibumu?" Sang penjahat mengatakan, "Inilah lidah yang membuat saya rusak sampai saat ini. Dari kecil saya disuruh mencuri. Dari kecil saya sudah dididik untuk menjadi penjahat." Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, sidang hadirin wal hadirat, untuk memperbaiki akhlak
dan pemahaman istri kita, karena dialah yang mendidik anak-anak kita. Ustaz, bagaimana sudah terlanjur punya istri yang begini? Ya, alhamdulillah, apa boleh buat? Itu rezeki kita, itu jodoh kita. Tapi laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan mengarahkan terus istrinya. At-tayyibun lit-tayyibat, wat-tayyibat lit-tayyibin. Orang-orang yang baik, laki-laki yang baik itu akan berpasangan dengan wanita yang baik. Ustaz, ada juga kok peminum khamar tapi istrinya salihah, Ustaz. Ya, itu mungkin di awalnya, tapi di kemudian hari akan terjadi tarik menarik atau tolak menolak. Mana yang kuat, dia yang akan menang. Istrinya kuat, mendoakan suami terus, menasihati suaminya, berdoa di waktu tahajud dan seterusnya, suami berubah, maka keduanya akan menjadi pasangan yang baik. Ataupun sang suami yang lebih kuat, istrinya sebelumnya pakaian bagus dan seterusnya, tiba-tiba sudah pakai jeans, tiba-tiba sudah enggak pakai jilbab, berarti menang suaminya. Ataupun masing-masing dengan pendiriannya, maka mereka berpisah di tengah jalan. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak anak kepada ayahnya yang kedua adalah dipilihkan nama yang bagus. Ada orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Tidak, nama itu sangat berarti. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali bertemu dengan sahabat, beliau tanyakan namanya dulu. Masmuka, siapa namamu? Ismi Harb, nama saya perang. La anta silm, kamu adalah perdamaian. Abu Hurairah sebelum masuk dalam Islam, siapa namanya? Abdu Syams, hamba matahari bin Sakhar. Masuk ke dalam Islam, anta Abdurrahman, kamu adalah Abdurrahman, bukan Abdul Syams. Datang seorang wanita menanyakan beberapa perihal keislaman. Masmuki, siapa namamu? Kata Rasulullah SAW, ana Asiyah, saya adalah wanita pendurhaka. Asiyah, jangan kasih nama anak Asiyah. Ini kadang-kadang ingin keren, Asiyah. Tapi Ustaz, istri Fir'aun kan salah seorang dari 4 penghulu kaum wanita di surga. Namanya Asiyah. Namanya Asiyah, bukan Asiyah. Asiyah istri Fir'aun, Hamzah A dan pakai sin. Sedangkan yang durhaka ini Ain A dan pakai Shad, Asiyah. La anti Jamilah, namamu Jamilah. Suatu saat Rasulullah SAW ingin memasak seekor unta. Seorang sahabat tunjuk tangan, ya Rasulullah, biar saya yang menyembelih. Siapa namamu? Ismi Harb, nama saya Harb. La, berarti banyak nama Harb di waktu itu. Sahabat kedua, siapa namamu? Ana Murrah, nama saya Pahit. La, sampai sahabat yang ketiga tunjuk tangan, ya Rasulullah, biar saya. Masmuka, Ya'ish, orang yang hidup. Anta, kamu, biar kamu yang mengurus untuk penyembelihan unta tersebut. Bapak Ibu sekalian, nama itu mempunyai pengaruh. Nama yang terus kita ulang-ulang, kita sebut-sebut. Ada dahulu dalam kitab-kitab tarikh wal adab, orang tua bernama Hanzalah. Hanzalah ini memberikan nama anaknya dengan nama Murrah. Murrah itu artinya pahit. Anaknya ini terkenal sangat-sangat durhaka kepada dirinya. Suatu hari Hanzalah memanggil anaknya. Ketika sang anak di depannya, dia katakan, wallahi ya Murrah, innaka lamur. Demi Allah, wahai Murrah, sesungguhnya engkau sangat pahit. Apa dijawab oleh sang anak? Luar biasa manisnya namamu, wahai ayah. Hanzalah itu buah yang pahit juga. Wahai Murrah, sungguh engkau perlu diberikan pendidikan, diberikan pengajaran.
kurang ajar maksudnya. Apa dijawab oleh sang anak? Sungguh yang aku dibesarkan oleh dirinya lebih membutuhkan pendidikan dan pengajaran. Oh, luar biasa nih, anak membantah terus. Kemudian sang ayah mengatakan, sungguh saya sangat menyesal memiliki istri yang melahirkan anak sepertimu. Apa dijawab oleh sang anak? Aku pun heran, kok bisa ada nenek melahirkan anak seperti engkau. Na'udzubillah. Maksudnya apa? Bagaimana ayahnya begitu anaknya, ya. Nama itu memberikan pengaruh, efek murrah namanya. Artinya pahit. Kadang kita pingin keren-keren, ya kan? Pingin keren. Ustaz, nama saya ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Siapa namanya? Tony. Tony? Ada dalam Quran Tony? Ada Ustaz. Mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, jangan tersinggung bapak yang punya nama Tony. Saya dulu punya mahasiswi di Enlangsa, namanya Siti Rajimah. Ketika saya baca astagfirullahalazim, satu semester saya setiap baca astagfirullahalazim, tapi enggak berani saya bilang, takut tersinggung mahasiswi saya tersebut. Apa arti Siti Rajimah? Rajimah itu kalau ya muannas dari rajim. Rajim laki-laki. Kalau muannasnya tambah tamarbutah, rajimah. Rajim itu apa? Di mana kita dapatkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi Siti Rajimah artinya wanita yang terkutuk. Terkadang pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, so meninggalnya. Telah meninggal seorang hamba Allah yang bernama Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Dua ga ada baca inna lillahi wa raji'un. Yang pertama inna lillahi wa raji'un karena berita meninggal, yang kedua karena namanya yang begitu buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Adik-adik saya yang di Mesir namanya begini-begini, Ustaz tolong tunjuk nan yang gak kedon. Ada yang saya ubah menjadi Abdul Aziz. Ada yang saya ubah menjadi Abduh. Ada yang saya ubah menjadi Hudzaifah dan beberapa nama yang lain. Kenapa? Memang nama ini harus diganti, harus yang indah. Rasulullah SAW memperkenalkan merubah nama dari nama yang buruk kepada nama yang baik. Oh Ustaz, punya lagi yang payah koh kami yang tiga tu. Harus kita buat akikah lagi. Akikah kalau sudah, tak masalah. Masalah perubahan nama itu hal yang lain, enggak berkaitan dengan akikah. Akikah itu untuk anak yang baru lahir 7 hari atau 21 hari, atau kalau belum diakikahkan maka diakikahkan. Dan banyak orang tua kita belum diakikahkan. Kenapa? Karena dulunya itu biasanya turun tanah. Pelah dia tuh ya. Dia tuh huleng jakrum, lalu turunkan tanah. Belum ada kambing yang dipotong. Bagaimana Ustaz sudah tua masih ada akikah? Walaupun sudah tua masih ada akikah. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Ada kelebihan rezeki, akikahkan. Kullu mauludin marhunun biaqiqatihi. Setiap anak yang baru lahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa maksudnya? Ada pendapat mengatakan seharusnya anak dengan orang tua itu ada kesinambungan di hari kiamat. Anak bisa memberikan syafaat untuk ayah, untuk orang tuanya. Orang tua juga bisa memberikan syafaat untuk anaknya, kecuali kalau belum diakikahkan. Ada juga pendapat yang mengatakan keselamatan tubuh anak ini tergadaikan dengan adanya akikah. Wallahu alam, yang jelas kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah berapa kewajiban ayah terhadap anaknya? Sudah 2. Dipilihkan ibu yang bagus, ya, ibu yang cerdas, ibu yang baik. Dulu ulama mengatakan, wahai anakku, aku telah berbuat baik kepada engkau dari sejak engkau kecil, bahkan dari sebelum engkau dilahirkan. Wahai ayah, kami tahu engkau telah berbuat baik kepada kami ketika kami kecil,
Tapi apa maksud engkau telah berbuat baik kepada kami dari sebelum kami lahir? Telah aku pilihkan untuk kalian ibu yang kalian tidak akan dicela dengan ibu kalian. Syekh Abdul Rahman As-Sudais, kalau bapak dan ibu baca Imam Masjidil Haram, ya, diriwayatkan Syekh Sudais ini kecilnya agak-agak batat sedikit. Tapi sang ibu ketika mendapati anaknya demikian tidak mencela. Ibunya marah karena melihat sang anak demikian, tapi perkataannya dijaga. Wahai anakku, pergi ngaji sana. Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Rupanya betul-betul beliau menjadi imam Masjidil Haram. Lalu yang kedua, hak anak kepada ayahnya agar dipilihkan nama yang baik, nama yang bagus. Dan yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Kita hidup di zaman yang sulit, Bapak sekalian. Narkoba di mana-mana. Video yang tidak baik. Kemudian perkawanan, persahabatan yang menyimpang dari agama. Apa yang harus kita lakukan? Di antara kiat yang terbaik adalah ajarkan anak dari kecil untuk menghafal Al-Quran. Anak kalau sudah dekat dengan Al-Quran, dia akan menjaga akalnya, akan menjaga otaknya. Satu maksiat menghilangkan 10 ayat, menghilangkan 10 ayat yang dia hafal, maka dia akan menjaga. Kena Indomie sulit menghafal, maka dia akan hindarkan Indomie. Masya Allah, Bapak sekalian. Ajarkan anak untuk menghafal Al-Quran. Lalu setelah hafal, perintahkan anak untuk menjaga hafalannya. Ada juga orang menghafal Al-Quran tapi tidak dipertahankan hafalannya, maka juga menjadi sia-sia. Ajarkan anak untuk menghafal Al-Quran sampai dia mampu membaca Al-Quran, mampu membaca hafalannya itu seolah-olah Al-Quran itu bukan lagi di akalnya, tapi di bibirnya. Ada beberapa orang ustadz mengatakan, ustadz, kalau Al-Quran belum bisa dia baca dengan hafalan tamat dalam 1 hari, berarti belum mutqin, belum mantap hafalannya. Atau maksimal Ustaz 3 hari. 3 hari harus khatam Al-Quran tanpa memegang Al-Quran. Itu berarti hafalannya sudah mantap. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah menyayangi walidan, seorang ayah, a'ana waladahu, yang membantu anaknya, ala birrihi, untuk berbakti kepada dirinya. Dahulu salafun salih, kalau perintah sesuatu enggak perintah kepada anaknya, ditanya oleh orang lain, kenapa engkau tidak suruh kepada anakmu? Kenapa engkau selalu menyuruh kepada orang lain? Beliau menjawab, kalau aku perintah anakku, dia enggak buat, dia durhaka. Kalau dia durhaka, maka dia akan masuk dalam neraka. Aku tidak mau menjadikan anak aku masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sebuah doa diajarkan oleh Imam Al-Haddad agar kita memiliki anak yang saleh. Baca 4 kalimat yang singkat, sangat singkat ini. Dibaca antara azan dan qamat salat subuh. Allahumma barik fi awladi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. 4 kalimat singkat. Allahumma barik fi awladi, ya Allah berkahilah anakku, wa la tadurrahum, jangan engkau mudaratkan mereka. Wa waffiqhum li ta'atika, berikanlah taufik agar mereka taat kepadamu ya Allah. Warzuqni birrahum, dan anugerahkanlah kepadaku kebaktian mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan kita, sehingga kita memiliki aw waladin salihin yad'u lah,
kita meninggal dunia, tapi masih ada investasi amal soleh kita yang berkelanjutan walau kita sudah berada di perut bumi. Wallahu a'lam alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.